Pada video ini, kita akan membahas dan analisa daftar saham-saham terbaik yang biasa membagikan dividen interim ataupun dividen final di bulan November, berdasarkan data di masa lalu. Sebelum lanjut, silahkan di-subscribe dulu channel ini, dan daftar saham yang disebutkan, bukan ajakan untuk membeli dan menjual saham. Pertama, adalah emiten batu bara, PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Perusahaan dengan kode saham MBAP ini, sudah menyampaikan akan membagikan dividen interim, sebesar Rp245 per lembar saham. Tanggal cum date dividen di pasar reguler, dan negosiasi adalah pada 1 November 2023, dengan ex-dividen di pasar reguler, dan negosiasi pada 2 November 2023. Kemudian akan dibayarkan pada tanggal 8 November 2023 ini. Jika kita simulasikan secara sederhana, berdasarkan harga saham saat video ini dibuat, dengan modal Rp10 juta. Maka hasilnya akan sebagai berikut. Dengan modal sebesar 10 juta, akan memperoleh sebanyak 18 lot saham MBAP di harga Rp5.450. Kemudian dengan dividen interim yang diperoleh sebesar Rp245 per lembar. Maka 18 lot, dikalikan 245, dikalikan lagi 100 lembar. Jadi kita akan menerima total dividen sebanyak Rp499.541. Dengan kondisi dan situasi terkini, serta sentimen di sektor batu bara tengah menghadapi tekanan, dan mayoritas saham-saham di sektor batu bara mengalami penurunan harga, dan perolehan laba bersih. Untuk saham MBAP, pada kuartal 2 tahun ini, mengalami penurunan kinerja secara fundamental, dan laba yang sangat tajam. Sehingga, menurut saya pribadi, potensi risiko dari penurunan harga saham MBAP, setelah hari pembagian dividen akan semakin besar. Apakah kamu masih tertarik untuk mengincar dividennya? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah, berdasarkan data histori di masa lalu, saham MBAP ini selalu membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Dan, di akhir video akan ditampilkan rekap semua simulasi dividen dari saham-saham yang akan dibahas selanjutnya. Kedua adalah saham Pura Delta Lestari. Pada bulan November tahun 2022 lalu, saham Demas membagikan dividen pada awal bulan 2022 lalu. Pada laporan keuangan terbaru di kuartal 3 tahun 2023 ini, saham Demas mengalami penurunan laba bersih yang sangat tajam dari tahun 2022 lalu. Namun secara bisnis, Kota Delta Mas merupakan sebuah kota terpadu modern, di timur Jakarta dengan luas area pengembangan mencapai sekitar kurang lebih 3.500 hektar. Sebagai sebuah kawasan mandiri, Kota Delta Mas memiliki area 69% sebagai area industri, 19% area komersial, dan hunian 12%. Sehingga dengan histori pembagian dividen yang panjang, kemungkinan besar saham Demas tetap akan membagikan dividen, meski dividennya kemungkinan di akhir tahun ini juga menurun. Jika kita simulasikan secara sederhana, berdasarkan harga saham Demas saat video ini dibuat, dengan modal Rp10 juta. Maka hasilnya akan sebagai berikut. Dengan modal sebesar 10 juta, akan memperoleh sebanyak 585 lot saham Demas di harga Rp171. Kemudian dengan dividen yang diperoleh akhir tahun ini, saya estimasikan akan mendapatkan sekitar Rp6 per lembar. Maka 585 lot, dikalikan Rp6, dikalikan lagi 100 lembar. Jadi kita akan menerima total dividen sebanyak Rp350,877. Ketiga, adalah saham PT Prima Andalan Mandiri Tbk. Pada bulan November tahun 2022 dan 2021 lalu, saham MCOL membagikan dividen, dengan cum date di akhir bulan November. Pada laporan keuangan terbaru di kuartal 3 tahun 2023 ini, saham MCOL mengalami penurunan laba bersih yang cukup besar dari tahun 2022 dan 2021 lalu.
Namun secara bisnis, Mandiri Coal adalah perusahaan pertambangan batu bara yang memiliki tambang di Nunukan, Kalimantan Utara. Perusahaan mengklaim dapat mengoperasikan tambang ramah lingkungan dengan kandungan abu dan belerang yang rendah, serta produknya dapat langsung dimanfaatkan secara aman oleh pembangkit listrik. Selain pertambangan, perusahaan bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan dan penyedia jasa angkutan batu bara, yang kantor pusatnya terletak di Jakarta. Sejak awal listing di tahun 2021, dan kinerja yang menurun masih ada kemungkinan besar saham M-Coal tetap akan membagikan dividen, meski dividennya kemungkinan juga menurun. Jika kita simulasikan secara sederhana, berdasarkan harga saham M-Coal saat video ini dibuat, dengan modal 10 juta rupiah. Maka hasilnya bisa dicek pada data berikut ini. Jadi, dengan konsep yang sama dengan analisa sebelumnya, kita akan menerima total dividen sebanyak Rp616.740. Keempat, adalah saham Bank BCA. Pada bulan November tahun 2021 lalu, saham BBCA membagikan dividen di pertengahan bulan November. Jikapun tidak di bulan November, BBCA juga biasa membagikan dividen interim di bulan Desember. Pada laporan keuangan terbaru di kuartal 3 tahun 2023 ini, saham BBCA mengalami penurunan laba bersih yang cukup tipis dari kuartal 2 tahun 2023. Namun, masih lebih besar dari kuartal yang sama pada tahun 2022 dan 2021 lalu. Jika kita simulasikan secara sederhana, berdasarkan harga saham BBCA saat video ini dibuat, dengan modal 10 juta rupiah. Maka hasilnya bisa dicek pada data berikut ini. Dengan konsep yang sama dengan analisa sebelumnya, kita akan menerima total dividen sebanyak Rp40.230. Kelima, adalah saham Nelly. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman jasa transportasi dan pengiriman, baik itu yang domestik maupun internasional. Pada bulan November tahun 2022 lalu, saham Nelly membagikan dividen di awal bulan November. Pada laporan keuangan terbaru di kuartal 3 tahun 2023 ini, saham Nelly mengalami peningkatan laba bersih yang cukup tipis dari kuartal 2 tahun 2023. Namun, jauh lebih besar dari kuartal yang sama pada tahun 2022 dan 2021 lalu. Jika kita simulasikan secara sederhana, berdasarkan harga saham Nelly saat video ini dibuat, dengan modal 10 juta rupiah. Maka hasilnya bisa dicek pada data berikut ini. Dengan konsep yang sama dengan analisa sebelumnya, kita akan menerima total dividen sebanyak Rp93.450. Terakhir, adalah saham PT Darya Varia Laboratoria Tbk. Saham dengan kode DVLA, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan perdagangan produk farmasi dan kosmetik. Pada bulan November tahun 2022 lalu, saham DVLA membagikan dividen di awal bulan November. Pada laporan keuangan terbaru di kuartal 3 tahun 2023 ini, saham DVLA mengalami penurunan laba bersih yang sangat besar dari kuartal 2 tahun 2023. Dan juga, kinerjanya tidak konsisten dari kuartal ke kuartal pada tahun 2022 dan 2021 lalu. Jika kita simulasikan secara sederhana, berdasarkan harga saham DVLA saat video ini dibuat, dengan modal 10 juta rupiah. Maka hasilnya bisa dicek pada data berikut ini. Dengan konsep yang sama dengan analisa sebelumnya, kita akan menerima total dividen sebanyak Rp210.256. Jadi hasil rekapitulasi ke-6 saham tadi, saham M-Coal menjadi saham yang menghasilkan dividen paling besar dengan yield sekitar 13%. Kemudian saham BBCA dengan laba bersih triliunan rupiah, menjadi saham dengan hasil dividen yang paling kecil. Jika kamu punya pendapat dan saham lain yang belum dibahas pada video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa membantu dan menjadi pelajaran bagi kita bersama, bahwa setiap saham meskipun rutin membagikan dividen, hasil akhirnya belum tentu sama.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.